Wow, makin dekat, makin nekat. Sakit lagi? Anak-anak sekarang gampang sakit. Gampang sakit? Waktu ibu masih kecil, apa flu datang sesering ini? Tidak, Apakah sulit disembuhkan? tidak, Apakah gejalanya lebih lama? tidak. Anak bukan gampang sakit, tapi kini kuman penyebab masalah kesehatan jadi lebih kuat. Jadi, Perlindungan juga harus lebih mutakhir. Lifebuoy lebih mutakhir. Melindungi dari 10 kuman penyebab masalah kesehatan, bahkan kuman yang lebih kuat. Anda masih di Kabar Malam. Pemirsa, penyelundupan ribuan ekor bibit ikan arwana digagalkan petugas Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. 2 tersangka ditangkap. Sebanyak 1.170 ekor bibit ikan arwana dari Pekanbaru Riau ditangkap dari tangan 2 pelaku berinisial RD dan IR. Kedua pelaku memalsukan dokumen yang menyebutkan barang yang dikirim berupa ikan botia. Ditemukan 4 dus ribuan bibit ikan arwana jenis golden dan jenis silver Brazil. Kedua pelaku terancam 3 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah. Beralih ke kabar lainnya, hari ke-6 operasi militer Filipina terhadap kelompok perompak Abu Sayyaf, tentara Filipina mensterilkan salah satu kamp Abu Sayyaf di Provinsi Basilan. Sejumlah persenjataan dan persediaan makanan ditemukan, namun tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan 10 warga negara Indonesia yang disandera Abu Sayyaf. Dalam operasi militer Filipina di Tipu-Tipu Basilan, 31 anggota Abu Sayyaf tewas. Militer Filipina menyatakan semakin dekat dengan target mereka, pentolan Abu Sayyaf Isninon Hapsilon. Namun mereka tidak menemukan sandera Abu Sayyaf. No indicator of hostages in the camp. We do not want to speculate on it, but there were no reports that hostages are present in Basilan. And as of today, there is still no recent news about the Indonesian hostages and the others. In Sulu or in other parts, there's still an ongoing operation. We are also considering the safety of the hostages, and we will get back to you if there are results of the operations in the area about these kidnapped victims. Dalam operasi militer di Basilan, militer Filipina menemukan 25 bunker di kamp Abu Sayyaf. Bunker-bunker itu berkapasitas 100 orang dan menyimpan sejumlah persediaan makanan, obat-obatan, serta bahan peledak. Dari Zamboanga, Filipina, Randy Wicaksana, Ihsan Zahri, TV One mengabarkan. Kita ke kabar selanjutnya, geliat calon Ketua Umum Partai Golkar menjelang Munaslup pada bulan Mei mendatang semakin terlihat. Prio Budi Santoso mendeklarasikan pencalonannya, sementara Ketua DPR Ade Komarudin hari ini mengunjungi Presiden RI ketiga B.J. Habibie. Politisi Golkar lainnya, Idrus Marham, juga menggelar pertemuan dengan pengurus DPD Partai Golkar di DKI Jakarta. Ini bersama dengan Pak Nurdin Halid berdua kadang-kadang 70. Politisi Partai Golkar yang juga Sekjen Partai, Idrus Marham, hari ini menggelar pertemuan dengan pengurus DPD 1 Partai Golkar DKI Jakarta. Pertemuan yang berlangsung di kantor DPD DKI Jakarta ini diakuinya untuk membahas persiapan Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. Namun dalam kesempatan tersebut, Idrus Marham menegaskan dirinya akan maju dalam bursa Caketum Golkar kepada para pengurus DPD Golkar DKI Jakarta. Sementara mantan anggota DPR RI Prio Budi Santoso hari ini mendeklarasikan dirinya sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar. Bertempat di DPP Partai Golkar, Prio menjelaskan keinginannya untuk maju sebagai Ketua Umum adalah untuk memajukan kembali Partai Golkar yang hampir terpecah. Menurutnya, Golkar saat ini memerlukan nahkoda yang berkarakter kuat agar dapat menyatukan kembali partai.
Sementara itu, Ketua DPR Ade Komarudin beserta rombongan mengunjungi kediaman Presiden Republik Indonesia ketiga B.J. Habibie. Dalam kunjungan tersebut, Ade Komarudin meminta restu untuk maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam, menurut Ade Komarudin, Habibie memberikan nasihat terkait pencalonannya sebagai calon Ketua Umum Golkar. Rencananya Golkar akan menggelar Munaslup di Bali pada awal Mei mendatang. Habibie juga memberikan nasihat agar Golkar menjadi partai yang memiliki disiplin organisasi dan memiliki kemandirian dalam pembiayaan parpol. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, identitas jenazah wanita hamil yang dibunuh disertai mutilasi hingga kini belum diketahui. Hingga Kamis pagi, jenazah korban pembunuhan masih berada di RSUD Tangerang sambil menunggu proses otopsi. Hingga Kamis pagi, jenazah wanita yang tengah hamil 7 bulan korban pembunuhan disertai mutilasi masih berada di RSUD Tangerang. Pihak rumah sakit masih menunggu waktu proses otopsi yang akan dilakukan kepolisian. Sementara itu, sebagian potongan tubuh korban telah ditemukan pihak kepolisian di lokasi yang berjarak 15 km dari tempat kejadian. Terakhir kemarin sudah didapat tangan. Pasang tangan, Bang? Ya, tangan. Kalau untuk kaki sendiri belum? Belum. Sebelumnya, jenazah korban ditemukan terbungkus kantong plastik hitam di sebuah kontrakan di Cikupa, Tangerang. Hingga saat ini, petugas kepolisian Polresta Tangerang Kota masih mengejar pelaku mutilasi yang diduga merupakan suami siri korban. Dari Tangerang, Banten, Kusnaidi Baduy, TV One mengabarkan. Unjuk rasa menuntut Presiden Makedonia mundur berakhir bentrok. Massa menuding Presiden korup. Sesaat lagi. Ini hari-hari kita. Selalu ada waktu buat jalanin hari bareng teman. Banyak hal baru kemanapun kita pergi. Menjelajahi dunia kita, dunia muda. Gigi Mal, Style of New Generation. Ini hari-hari kita. Selalu ada waktu buat jalanin hari bareng teman. Banyak hal baru kemanapun kita pergi. Menjelajahi dunia kita, dunia muda. Gigi Mal, Style of New Generation. Tempur angin, teh campur antangin. Tempur angin, teh campur antangin. Angetin dengan antangin JRG. Wes, bablas anginnya. Kita ukur sukses tidak dengan harta,